kemudian semua hal yang sama, semua padahal memiliki gambaran berbeda-beda dan seterusnya sampai pada model berpikir kita menang kalah. Padahal ada cara terbaik yaitu berpikir kita win-win, menang-menang. Kemudian, nah apa sih disiplin positif itu? Dalam budaya kita, maka kata disiplin itu lebih kepada sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, baik kita pada oleh guru kepada muridnya seperti itu. Kakak kumpulkan tugasnya seperti ini, atau dari atasan kepada bawahannya. Itu yang kita pahami ya teman-teman semuanya ya, benar ya. Nah sementara Bapak pendidikan kita itu hanya 2 tahun menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cepat melakukan self-disiplin, wajibkan permasalahan mendisiplinkan diri kita. Dan kepatuhan demikian itulah yang harus ada dalam suasana pertama. Sebenarnya masuklah disiplin diri kita sendiri yang memiliki motivasi internal. Ini yang saya ingin bahas kata garis bawahi, yaitu motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan cara lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi internal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, pendidikan kita hajar yang kali ini teman-teman sepandangan dengan Diana dosen dalam bukunya School Disiplin pada diri satu, di mana di sini mengatakan bahwa disiplin ini berasal dari kata murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka melakukan sesuatu. Jadi itu yang disebut dengan motivasi internal. Nah, di sini ada beberapa instruksi yang sudah memiliki terkait dengan keyakinan yang kebajikan. Misalnya, saat ini kita sedang menerapkan profil pajak Pancasila. Itu ada 6 ya. Beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa, bermulia, memiliki diri, bernalar kritis, berkepribadian global, bergotong royong, serta kreatif. Nah, ini ada beberapa contohnya, misalnya dari Ibu Primarius Program, 9 pilar karakter, kehidupan hidup, kesehatan esensial. Nah, itu adalah semua contoh di mana lembaga-lembaga yang sudah memiliki keyakinan seperti itu yang tentunya diterapkan kepada anggotanya. Nah, pertanyaan saya adalah, teman-teman pernahkah teman-teman bikin seperti ini? Apakah Anda hadir karena tidak ingin dituduh oleh pihak panitia, pengawas Anda, dan mendapatkan suatu teguran? Anda ingin dilihat atau dipuji oleh lingkungan, atau mendapatkan penghargaan sebagai kepala sekolah prestasi, misalnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau Anda ingin jadi pengajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha, bertanggung jawab menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid Anda, mengurus lingkungan Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pelajaran dari pemimpin oleh lingkungan. Mana nih motivasi yang paling kuat? Masih 3 ya dari saya. Anda ingin jadi pengajar? Oh gitu ya, Ustaz ya. Sekarang balik pelajaran. Oke, semua kita tentunya memiliki motivasi sendiri. Jadi pasti awalnya di poin 1 pernah, di poin 2 pernah, di poin 3 juga tentunya pernah. Namun sejak ada PGP ini, poin kecenderungan poin nomor 3 itu lebih meningkat. Nah, tujuannya kenapa sih harus ada disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, seperti yang tadi saya pernah sampaikan ya. Kalau motivasi ketiga ini yang paling penting, karena untuk menjadi orang yang kita ini kadang-kadang ini sendiri dengan nilai yang mereka percaya, ketika murid kita itu memiliki motivasi tersebut, mereka memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini berdampak kepada jangka panjang. Nanti akan saya paparkan. Nah, ini kaitannya dengan standar pendidikan nasional ya teman-teman ya. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, menerapkan nilai kebajikan. Nah, oleh karena itu di sini kita sama-sama nih. Di sini kita sebagai guru, sebagai tendik, tidak cukup hanya seorang guru, tidak cukup hanya kepala sekolah, tapi kita semuanya seperti itu untuk mencapai tujuan yang baik. Nah, sekarang materi yang kedua yaitu tentang motivasi tadi. Dalam motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin teman-teman pastinya sudah pernah mendengar ya kata-kata ini, tapi ada tidak kata yang belum pernah dilakukan? Restitusi. Nah, benar. Pada saat saya menjalankan PGP, saya benar tertarik dengan kata-kata ini. Nah, teman-teman, menurut Diana dosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, poin yang ketiga ini yang perlu kita tanamkan pada anak-anak dan tentunya diri kita sendiri sebelum kepada anak-anak. Nah, ini apa sih bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman
harus ya, sesuatu harus terjadi, walaupun itu tidak harus menyakitkan seperti itu. Tidak nyaman untuk murid, korban biasa bisa diabaikan. Murid atau juga tidak nyaman penguatan yang bertahan dalam waktu pendek, teman-teman baik dan sebagainya. Sedangkan restitusi ini merupakan pilihan. Jadi kalau kita beraturan kan biasanya kita tetapkan hukumannya, misalnya anak terlambat, hukumannya apa? Seperti itu kan ya. Anak tidak mengerjakan tugas, hukumannya apa? Itu kita yang buat. Tapi di restitusi yang buat adalah anak-anak sendiri. Kita berdialog. Nanti saya akan berikan contoh seperti yang sudah saya lakukan. Nah, ini contoh-contoh pertanyaan yang saya. Peraturannya ini adalah ini. Kalau kamu tidak mengerjakan, kamu begini. Itu contoh kalau peraturan tadi ya. Tapi kalau di restitusi itu, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi diajak anak-anak untuk berpikir. Oke, nah teman-teman sekali ya, sedikit mengajak teman-teman nih. Pernahkah teman-teman berada dalam sebuah situasi di mana teman-teman tuh merasa sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan sebenarnya bagi teman-teman sendiri, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Kayak kita bisa aja kita ini dicemooh, bisa aja kita dikucilkan misalnya ya. Mengapa Anda tetap enggan melakukannya padahal Anda tahu akibatnya apa menyakitkan? Anda mungkin akan dikecam secara sosial, bahkan ada kerugian secara finansial. Apa prinsip-prinsip yang Anda perjuangkan dan Anda lindungi? Saat itu Anda sedang menjadi konflik apa? Mungkin ini sedikit apa ya, lebih ke pribadi ya, teman-teman. Saya tidak ingin menanyakan secara langsung, mungkin itu ada urusan pribadi, tapi saya yakin mungkin ada nih dari teman-teman sendiri. Nah, disitulah letak keyakinan kita. Kenapa kita harus melanggar? Karena kita meyakini yang mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain. Nah, di sini saya ingin mengutip kata Alfikon, yaitu saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, di sini ya saya tersadar, saya paling sering memberikan hadiah kepada anak sebagai penghargaan. Saya pikir itu untuk memotivasi mereka, motivasi ekstrinsik. Sebenarnya tidak sepenuhnya salah, namun sebenarnya di lain sisi juga seperti yang dikatakan kalau kita senang buat asumsi anak-anak kalau dikasih penghargaan mereka tidak akan mau nih seperti itu, seolah mereka tidak ada harga diri, maksudnya penghargaan bagi dirinya sendiri seperti itu. Nah, ini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang terkait dengan penghargaan ya. Bisa teman-teman baca misalnya salah satunya ketika seorang penghargaan itu jika menginginkan seorang melakukan sesuatu jika kita inginkan dalam waktu pendek. Tapi penghargaan juga bersifat tidak efektif. Misalnya, hanya jika melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kemudian, penghargaan juga merusak hubungan antara siapa? Teman-temannya pasti akan ada yang ya, murid-murid kita. Jangan murid-murid kita sendiri lah misalnya. Ada 1-2 guru yang beri penghargaan yang lain. Masa kita juga sama, kok kita juga daftar awal, kok cuma ya ada kerjaan yang gimana lah. Atau, mungkin di salah sisi mereka melakukan penelitian seperti itu. Nah, ini hasilnya. Kemudian riset yang kedua, nah ada di suatu riset anak-anak diminta kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil tahlis kata-kata. Nah, ternyata hasilnya anak-anak yang mendapatkan fragmen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang tidak diberitahu jawabannya. Kayak tidak ada kesungguhan, makanya motivasinya mendapatkan hasil. Kemudian juga penghargaan menurunkan kualitas. Nah, kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Misalnya di sini murid-murid dipikir mengenai hadiah dan penghargaannya. Yang mereka dapatkan adalah berhasil menulis sebuah puisi. Nah, berdasarkan penelitian, kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang mereka bisa terima. Lalu penghargaan ini ternyata juga mengukur loh teman-teman. Ini saya juga baru tahu dan baru saya sadari. Penghargaan hukum ini mereka tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua atau merasa paling dulu. Ya sedikit lagi, pernah nggak? Mungkin waktu kita sekolah ya. Nilai teman kita 99, nilai kita 98,9, 98,8 misalnya, kelas 98. Beda 1 poin aja itu kan ingatannya kayak seumur hidup ya, dikit lagi bahwa padahal kayak gitu kan. Nah, itu yang namanya menghukum. Kita berharap ini motivasi dari dalam dirinya dan pentingnya itu intrinsik. Saat seorang anak belajar pertama kali menggabungkan buku dan kata-kata, setelah menjadi bahwa ia dapat membaca, timbul punya di matanya. Jadi ada, mereka kayak gila, teman-teman pernah, kalau saya belajar motor ya, untuk belajar motor, apa sih motivasi teman-teman? Ini nanti ada hubungannya dengan
digambarkan dengan matanya berbintang-bintang. Nah, itu motivasi inspirasi. Jadi bukan karena kan, bukan karena sesuatu yang lainnya. Nah, ini yang restitusi. Apa sih restitusi? Yaitu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka harus yakin dulu nih bahwa mereka salah. Maksudnya salah dalam artian keyakinannya menyimpang dari keyakinan yang disepakati bersama seperti itu. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini adalah ciri-cirinya ya. Yang pertama itu dia bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar. Jadi bukan menebus ya teman-teman sekalian ya, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan, itu bukan tawaran, bukan paksaan. Lalu melihat ke dalam diri, kemudian pada dasar yang mendasari tindakan, cara yang paling baik, dan fokus pada karakter, bukan tindakannya. Restitusi ini menguatkan, restitusi ini fokus pada solusi, bukan masalah. Kamu tadi kenapa begitu? Kamu tuh salah, enggak. Tapi solusinya apa? Seperti itu. Kemudian mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Nah, ini ada sedikit contoh penerapan yang sudah saya lakukan. Kemudian kita kepada keyakinan kelas, yaitu ini yang pemakai melakukan keyakinan berbeda sebagai Nah, teman-teman, saya ingin bertanya ke teman-teman, apakah mengapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Atau ada yang bisa mau menjawab? Kenapa? Kenapa usah pakai helm? Gak usah pakai helm. Misal katakan ada polisi di sini, misalnya seperti itu ya. Masih mau nggak pakai helm? Masih, misalnya mau nggak pakai helm di jalanan? Tetap mau nggak pakai helm? Nggak ada tilang, nggak ada apa? Tetap mau ya Ustaz? Nah, kenapa Ustaz Kumpul? Kenapa selalu pakai helm? Kan nggak ada tilang. Untuk mengedepankan safety. Keren. Jadi mengedepankan keselamatan itu poin kuncinya. Keselamatan, berarti itu keyakinan kita bersama ya teman-teman. Mau ada polisi, tidak ada polisi, tidak masalah karena kita keselamatan. Dan yang kedua misalnya terkait penggunaan masker pada saat corona, sama tentunya terkait dengan kesehatan. Oke, kan Ustaz? Nah, ini Bapak dan kita tahu budaya yang boleh lanjut Ustaz. Nah, ini cara menurut keyakinannya, yaitu keyakinan satunya bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi berupa pernyataan-pernyataan yang mendasar, ini tidak panjang sebenarnya. Nah, contoh ya, coba kembalikan bahan ke tempatnya. Jadi itu terkait dengan budaya positif. Misalnya adalah terapian. Nah, terapian itulah nilai-nilai yang kita samanya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit. Itu terkait dengan apa kira-kira? Kan ya teman-teman. Jadi anak-anak diminta keyakinan kelas apa nih yang kalian yakini? Oh, terkait dengan disiplin apa ya? Kemudian mereka menempelkannya di papan tulis. Nah, habis itu baru saya diskusikan sama mereka. Nah, insya Allah itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan ada Ustaz Eka dan ini materinya saling melengkapi. Terima kasih.
lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekalian, ini melanjutkan dari teori tadi itu, bahwasanya ada yang tahuan bahwasanya selama ini kita ada satu yang kurang pas dalam mendidik anak, misalnya tentang kesalahan anak. Itu ini tidak ada pandangan anak itu salah, kan? Yang ada adalah setiap tindakan itu mempunyai tujuan. Jadi itu yang terpandang sekarang itu seperti itu. Nah di sini saya sampaikan dulu mulai dari kebutuhan dasar manusia. Ini dari Dr. William Glaser tentang the George Theory, mengatakan bahwa manusia itu punya 5 kebutuhan yang itu harus terpenuhi. 5 kebutuhan ini menjadi dasar segala tindakan kita. Nah ini kita akan paham nanti dan sampai ke kenapa anak berbuat seperti yang sekarang ini. Next lanjut. Nah makanya adalah Dr. William mengatakan hal ini didasarkan pada ketegasan bahwa kalau manusia itu dipengaruhi oleh kebutuhan ini, cara memenuhi kebutuhan ini. Itu apa ya? Secara naluri itu otomatis. Kalau ada yang kurang, pasti dia begini. Permasalahannya adalah ini nafra enggak dengan pakem yang ada, nafra enggak dengan etika yang ada. Itu aja sih. Maka kita pelajari dulu 5 kebutuhan dasar. Next. Nah ini ada 5. Yang pertama survival, bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih dan rasa terima. Yang ketiga adalah penguasaannya. Yang keempat kebebasan, dan kelima kesenangan. 5 ini adalah 5 kebutuhan dasar yang secara naluri kita akan berusaha untuk memenuhinya. Itu umumnya. Maka dari itu segala singkat tinggal kita ini itu didasarkan pada 5 kebutuhan. Antum kalau lintas ngapain? Apakah kesenangan? Apakah emang kebebasan? Atau survival dan itu mendasari 5 ini. Next lanjut. Nah ini saya kasih itu ini supaya mudah memahaminya. Seorang ibu Ambar, seorang guru sedang kesulitan untuk menghadapi sikapnya Doni. Siapnya apa? Dia selalu merampas bekal makanan teman-temannya secara paksa. Nah nanti kita bisa pahami ini dari 5 kebutuhan tadi itu. Nah setelah ini kita harus pahami. Jadi ini ada kasus. Kemudian kita berusaha untuk memahami si Doni ini di kebutuhan mana yang dia sedang punya. Next lanjut. Pertama adalah bertahan hidup. Jadi kebutuhan ini adalah kebutuhan mendasar, sifatnya fisiologi, kandang, pangan, papan, itu tuh fisiologi. Jadi kita pun misalnya, saya ini kerja hanya untuk mencari gaji, itu motivasinya motivasi survival. Bertahan hidup. Bekerja untuk mendapatkan cicilan perumahan itu juga boleh. Kalau batuan tak ya. Nah, itu. Next lanjut. Yang kedua adalah ASEAN. Nah, di sini, untuk tentang survival. Jadi survival ini adalah kalau tentang Doni tadi itu, ketika ditanya kenapa kamu melepas bekal tertentu, karena dia tidak dibekali oleh orang tuanya dan dia lapar, maka itu adalah kebutuhan survival dia. Karena dia lapar sedang hidup. Kalau dia harus tidak ada lagi. Lanjut ya. Nah ini saya nggak bisa terima. Kebetulan psikologi butuh orang lain untuk memenuhinya, maksudnya teman kerja, sahabat, kemudian lagi pasangan, keluarga gitu. Ini butuh orang lain untuk memenuhinya kebutuhan. Nah contoh di dalam ini adalah ketika Doni mengambil makan tadi itu, tapi alasannya apa? Dia senang ngambilnya. Ia menikmati
ketika temannya itu wajahnya gemerut, marah, dan dia menikmatinya, dan dia pun beri perhatian. Dia jadi dia itu tidak lapar, tapi karena dia butuh perhatian temannya, nggak dia ngambil. Situ. Ini juga kita bisa pahami. Ada beberapa teman kita yang mungkin berperilaku yang aneh-aneh gitu tuh. Mungkin dia butuh perhatian karena ada yang lain. Dia lagi memenuhi kebutuhan sebagai kesayangan dan kekuasaan. Nah, kebetulan benar kekuatan untuk mencari sesuatu. Jadi ini penghargaan ya, tidak diakui, dihormati, berkompeten, gitu. Nah ini menjadi peran kita di dalam suatu komunitas gitu, atau suatu kelompok orang itu. Ini yang kita butuhkan. Nah tentang sebentar ini dia ngambil bekal temannya, tapi alasannya apa? Supaya temannya takut. Maka apa? Dia butuh pengakuan aku berkuasa, aku dihormati, saya perlu dihargai. Situ. Makanya kenapa ketika anak itu berbuat sesuatu yang kurang pas, kita tahu tidak perlu apa alasannya, tapi berdasarkan 5 kebutuhan ini. Kita tidak tahu, kita sama mengidentifikasi ternyata ini ada kebutuhan yang kurang dipenuhi, ada yang kurang next lanjut. Senang-senangan. Nah ini berhubungan dengan kesenangan dia perlu melepaskan segala penatan menjadi sesuatu yang ringan dan senang, namanya kesenangan. Nah ini berhubungan dengan anak. Kalau anak itu supaya dia mendapatkan kebutuhan kesenangan di belajar, maka belajar itu perlu menarik. Ini yang penting, sehingga dia butuh untuk belajar. Nah kalau benar itu adalah ketika dia mengambil bekal temannya, tapi alasnya iseng. Kenapa? Dia menikmati wajah temannya yang tadi itu kesal, marah ketika dia mendengar. Dan di sini adalah dia membutuhkan kesenangan dia. Next lanjut, ini terakhir, kebebasan adalah suatu kebutuhan kita untuk mandiri, otonomi, tidak mau diganggu lain, yang tidak mau dikendalikan oleh orang lain. Nah ini untuk adalah kebebasan. Kita butuh seperti ini menurut Dr. Dengan Fraser. Nah, menurut saya, kalau tadi lo sudah itu, maka dia butuh apa? Butuh bekal yang berbeda. Kenapa? Ibu kita kasih bekal yang sama terus, ibu goreng terus ya. Kemudian apa? Ini dia bosan. Dia butuh bebas, maka dia ingin mencipin rasa bekal teman-temannya. Karena sudah dapat, maka dia mengambil paksa. Next lanjut. Nah ini adalah posisi. Nah posisi ini yang sering kali kita lakukan. Nanti yang kelima ini baru kita mulai untuk diterapkan di pembelajaran berikutnya. Nah Gary Rosen mengatakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam kelas. Apakah memang efektif atau sepada murid atau memerdekakan atau enggak. Nah ini kita perlu kajikan. Next lanjut. Ini yang posisi yang saya maksud. Dan hukum, kemudian bersalah, kemudian teman, kemudian yang keempat tentang pemantau, dan kelima manajer. Ini penamaan. Nanti pengertiannya nanti kita jelaskan lagi. Yang pertama adalah penghukum. Ya biasanya hukum itu berupa fisik. Dari zaman dulu Ustaz Devi harus ada yang meyakinkan di situ. Luar di lapangan, di pusat, sebagainya. Maka posisi ini guru memerlukan instrumen, alat atau sistem untuk lebih menekan kembali, maka lagi siswa untuk patuh ini. Nah biasanya kalimat dipakai adalah, patuh dengan saya, awas kamu ya. Jadi ada hasil ancaman. Kamu selalu kesalahan, kemudian selalu dan pasti selalu terakhir selesai.
Jadi penghukum ini biasanya fokus pada kesalahan orang, fokus pada kesalahan orang. Next, lanjut. Nah, ini udah pembentuk bersalah. Ini nggak sekencang penghukum, dia lebih lembut, tapi ia membuat kalimat-kalimat yang mulut itu merasakan rasa bersalah, merasakan posisi yang nggak nyaman ketika disampaikan ini kecewa dengan sekali. Ini kan macam dulu ya, ada dulu beberapa kali Bapak harus tahu minta kalinya kok bilang kembali. Nah, ini adalah rasa bersalah. Kemudian efeknya adalah pada posisi ini anak itu merasa dapat dihargai, sehingga ini jangka pendeknya mungkin iya, tapi jangka panjangnya rasa tidak dihargai kan tadi bertentangan dengan 5 kebutuhan dasar. Next, lanjut. Dan setelah memantau, pemantau adalah posisi yang bertugas sebagai pengawas atau mengawasi perilaku orang yang diawasi. Nah, di sini ada pertanyaan adalah pemantau ini mendasari dengan apa? Pertama contohnya ada, kemudian contohnya ada. Maka kalau kita biasanya tahu nggak contohnya apa? Gitu. Kemudian kalau sudah tendak, contohnya apa? Tendak apa yang melakukan? Ini. Jadi mereka itu pemantau ini mendasari sikap yang kurang pas itu dengan ketentuan yang ada. Nah, makanya dia butuh data, lagi catatan, kemudian apa lagi lingkungan dan sebagainya, itu karena dia dasarnya. Next, lanjut. Kelewatan nih, ada lagi ya, teman ya. Teman, ini kayaknya ada kurangnya. Ada temannya. Belum aja teman dulu. Jadi teman ini adalah guru itu memposisikan sebagai teman. Nah, ini yang membuat anak itu merasa nyaman dengan gurunya ini. Tetapi kelemahan di teman ini adalah siswa itu hanya hormat, bagus, baik pada guru A saja. Dia tidak bersikap sama dengan guru lainnya. Kenapa? Karena dia merasa nyaman di guru yang posisi teman. Tapi belum tentu posisi teman itu akan diperlakukan oleh posisi guru lainnya. Nah, ini yang kampas. Ada teman ya. Nah, sekarang kita belajar. Nah, ini yang posisi yang perlu kita terapkan. Kenapa? Karena posisi di mana guru dan murid itu berbuat sesuatu yang sama dengan yang sama. Mempersiapkan murid terhadap perilakunya dan mendukung siswa murid itu untuk mendapatkan solusinya. Jadi ada semacam coaching sih. Gitu. Nah, caranya adalah tulis. Apakah kami yakin apa yang melakukan? Jadi kita menanyakan tentang itu dulu. Kemudian ketika dia udah bilang ya, jangan ada salah, apakah kamu sepertinya? Gitu. Jadi kita tuh tanyakan itu enak. Karena sesuatu juga nanyanya itu nggak diyakini, nggak pressure, nggak tekan seperti itu. Dia ini benar-benar merasa dihargai karena kita hanya menggali dari potensi atau menggali dari keyakinan yang murid yakini. Nah, tugas manajer bukan menentukan seseorang, tapi membimbing murid untuk menemukan dan mengatur dirinya sendiri. Nah, ini yang penting. Karena motivasi intrinsik inilah yang menjadikan ada efek jangka panjang. Kalau intrinsik tergantung pada tentunya, orangnya, sikapnya dirinya. Kalau intrinsik dia sudah gampang. Next, lanjut. Nah, kita coba sekarang ini dengan prakteknya, tentunya namanya seketika restitusi. Seperti apa untuk melakukan guru dan guru untuk melakukan proses yang menyiapkan anak untuk melakukan restitusi. Yang tadi program kita lah ya, mungkin dengar resti aja, restitusinya enggak si, ya. Tapi juga mengajari resti dulu kan, restitusi. Kita pilih. Next, lanjut. Ini, nah ini tahapnya ketiga. Kemarin saya sama Ustaz Dali ya sempat beraksi nyata
Nanti ada contohnya itu. Jadi pertama adalah menstabil kita dulu. Jadi anak itu tanyakan dulu kenapa dulu. Itu tidak disetujui. Yang kedua adalah tadi itu menvalidasi tindakan yang salah. Jadi ketika dia itu tanyakan tujuannya apa dia melakukan itu. Dan ketiga, temukan dulu. Kita bantu buat untuk menemukan keyakinan atau nilai-nilai kebaikan universal yang sudah diyakini bersama dan sudah menjadi ketentuan dan kesepakatan bersama. Kemudian kita sampaikan ke murid dan menemukan itu, kemudian kita mencoba untuk perbaiki. Nah, istilah ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, maka dari itu ketika di awal kelas kita harus sepakat dulu keyakinan kelas apa aja yang perlu kita sepakati di kelas itu. Tadi kan Ustazah Devi disiplin ya, disiplin. Jadi itu kan di depan. Nah itu akan mendasari dan menjiwai anak untuk dipakai sampai selesai pelajaran. Next. Nah ini tujuannya adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena kesalahan menjadi anak yang sukses. Jadi ketika mereka dengan berusaha hati betul dia ngakui, tapi kita berusaha untuk hal itu mengubah identitas gagal menjadi sukses. Jadi yang tugas guru sebagai pelaksana segitiga restitusi untuk menstabilkan identitas. Nah kalau itu adalah sesuatu bersama. Kemudian nggak ada sih maksud yang sempurna. Jadi ini adalah suatu cara kita menstabilkan identitas. Mereka akan di sukses. Dan kita bisa kok menyelesaikan masalah ini di situ. Next lanjut. Kemudian variasi yang salah. Nah di sini adalah berdasarkan tadi itu dari kontrol bahwa setiap tindakan itu memiliki tujuan. Jadi bukan langsung dianggap salah ya, tapi setiap tindakan itu memiliki tujuan. Tadi di tabel sudah Javier ada ya, ada teori apa? Respon, stimulus respon ke kontrol. Itu kan ada bedanya di tabel itu. Maka kita berusaha mengubah cara pandang dari stimulus respon menjadi proaktif dari teori tersebut. Nah, kalau dipakai dengan gini, nah, kamu ada alasan kenapa melakukan ini? Situ, jadi kita tanya dulu alasan dia. Kemudian boleh kamu melakukan sesuatu, tapi kamu harus melakukan saya membantu. Nah, ini cara kita untuk memvalidasi tindakan yang salah. Dan sekuru akan menentukan sikap tertentu dalam hidup. Kalau begini, yang menurut akan lebih nyaman, enjoy untuk cerita. Ini juga bisa untuk buku ya, untuk memberikan sedikit ini untuk pelaksanaan ketika ada murid yang kurang pas tindakan maupun ucapannya. Next, kemudian, nah terakhir menanyakan keyakinan. Dari awal kita sudah perhatiin ada beberapa butir keyakinan yang ada yang diterapkan di kelas. Nah, makanya ini suatu usaha guru untuk mentransformasi murid dari identitas tercapai dan perilaku yang salah telah divalidasi dengan baik, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang diyakini berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi nilai itu akan transformasi ke dirinya dalam bentuk orang yang dia inginkan. Contoh disiplin, maka dia pun disiplin. Orang disiplin, maka biasanya apa yang terbayang dari sikap ideologi kita? Paling penting ini apa sih yang ideal siswa kelas 5 kami? Maka kita kembalikan ke tadi itu nilai-nilai yang kita terangkan di awal pembelajaran. Next lanjut. Nah, ternyata itu yang kemarin di Fatih dan Fatan yang kemarin ada kesalahan ketika Fatih itu mencontek ya. Ada video. Ini betul-betul cara saya kemarin tuh
kali yang berusaha mengajar belajar ini mesti Nah, sedikit ulangan apa nih Pak? itu aja sih. Ya Ustaz, saya sedang melihat senyuman saya ketika saya mendapatkan nilai yang bagus. Ya sekarang kalau ingin dapat nilai baik tapi usahanya mencontek itu gimana? Tidak Ustaz, itu tidak terpuji. Dan ujian. Nah, nilai keyakinan apa yang itu berkaitan dengan sikap hati tadi menurut? Kejujuran Ustaz. Nah, itu kan ya. Iya, dari situ. Satu pelaksanaan konstitusi. Baik, sampai di sini tentang penjelasan pendapat ya. Pertama adalah tentang 5 tujuan dasar manusia. Kemudian lagi 5 posisi kontrol. Kemudian sebagai konstitusi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Baik teman-teman sekalian, demikian yang bisa kita presentasikan. Kali ini kita masuk ke tahap berbagi pertanyaan. Maksudnya kita berdiskusi ya. Jadi silakan bagi teman-teman mungkin ada yang ingin menanyakan terkait dengan pemaparan yang baru dipaparkan tadi, ada setengah materi ya. Jadi silakan mungkin ada yang ingin bertanya kaitannya dengan disiplin tadi. Saya coba disiplin positif. coba yang tadi. Apa ini? Nah, kita mau juga konstitusi yang lain. Saya bisa lihat. Ini coba untuk apa ya, berubah dari hukuman yang di harus kita misalkan jadi khusus itu ada konstitusi sama apa lagi konsekuensi. Baik, silakan buka tanya jawab untuk sistem ini. Ada yang bertanya? Ini tak dulu ya. Itu aja ya. Itu nyantai aja ya di sini teman-teman ya. Silakan dulu di sini. Saya ingin bertanya nih, kalau dari yang tadi kan, dari contoh yang diberikan itu kan anak-anak yang melakukan kesalahan kan satu orang gitu. Kalau misalnya nih dalam satu kasus ada 2 anak yang berkasus gitu, memiliki kasus gitu, misalnya mereka bertengkar atau gimana gitu kan, apakah kalau dalam kasus bertengkar seperti itu, kalau yang ingin kita validasi tadi itu kayak identitasnya, keyakinannya gitu, apakah dihadirkan langsung 2 orang ataupun satu-satu gitu, satu gantian satu gitu, atau 2 orang langsung dihadapkan? Sejauh boleh. Oke, terima kasih banyak Ustaz Anissa mengenai pertanyaannya. Jadi ini juga pertanyaan yang sama disampaikan oleh salah seorang guru, yaitu calon guru program juga pada saat kami di forum elaborasi. Nah, benar. Maksudnya pertanyaannya ya, jadi beliau menanyakan bagaimana kalau misalnya yang melakukan itu sekelas, misalnya pada saat upacara satu kelas itu ribut misalnya gitu kan, masa itu manggil satu-satu gitu kan. Tidak, ini jadi pertama ini contoh ya teman-teman yang bisa kita gunakan, dan tidak semua kasus itu menggunakan hal seperti ini. Namun inti-inti poin-poin yang bisa kita ambil, misalnya tadi kita tidak seharusnya ya, itu bagi seorang guru tidak perlu membuat aku merasa bersalah.
kita tanamkan keyakinan kepada mereka. Nah, jadi untuk kasus tadi misalnya berdua, sebenarnya boleh-boleh aja sih mereka didudukan berdua. Kalau dicontoh ini misalnya contoh yang kita di LMS itu, misalnya saya lupa namanya, yang dia menarik hijau temannya gara-gara pas main basket ya, terus baju selancingnya sampai lepas. Mereka dihadapkan, jadi kebetulan di situ di kasus tersebut yang ada contoh di atas itu yang manggil adalah kelas langsung. Kebetulan pas yang melintas mereka lagi kebuk-kebukan nih kayak gitu. Kayak kelas atas ya, mungkin SMA gitu kan, hanya dipanggil ke ruangan kepala sekolah dan ditanyakan melalui tapi satu-satu nih tanya, misalnya dari saya nih Ustaz Adi sama saya Alexander misalnya kayak gitu kan. Ustaz Adi ditanya dulu nih, pertama yang dihadap dulu adalah yang monas, semuanya masih sebenarnya dihadap dulu dengan apa tadi tanya-tanya disampaikan oleh Ustaz Eka. Jadi nggak langsung kamu salah ya, lo kenapa tadi enggak, tapi menangkan dulu abang tadi abang kenapa sampai ninju rumahnya, abis dia segini-gini saja nggak kasih gitu kan. Nah, tarik dulu, oh abang gitu ya, pasti kesal ya bang, iya kesal lah kayak gitu, pasti gitu kan. Jadi bukan panas sama panas nih, panas ujung-ujung kita juga ikut panas gitu kan. Jadi kita yang lebih dewasa, kita yang coba untuk mengontrol, di posisi kita adalah mengontrol seperti itu. Nah, ketika mereka sudah mulai menghadap, barulah diberi pertanyaan-pertanyaan. Oh, jadi kalau dicontoh kasus itu kemarin itu, misalnya, oh kenapa sampai kamu nunjuk dia? Kancing baju kita sampai gara-gara apa? Saya lupa. Pokoknya itu kancing bajunya lepas. Nah, jadi kamu sekarang gimana? Saya mau minta jawaban dia nih. Kita mau jawaban Andi, misalnya kancing baju saya sampai lepas. Nah, gimana caranya? Terus dikasih nasihat, oh kan gak kancing baju. Nah, Andi tolong dijahitin. Saya nggak pernah dijahit katanya gitu kan, dicontoh itu tuh. Akhirnya apa? Nah, gurunya juga, posisi kita sebagai guru ya, kita juga memberikan apa ya? Contoh kayak mengajarkan gitu. Oh ini kalau tidak bisa jahit, sini bisa diajarkan cara menjahit seperti itu, sampai sedemikiannya. Jadi memang posisi guru ini sangat apa ya, penting ya teman-teman sekalian. Kita juga harus berada di posisi yang adil, kita juga harus berpikir positif, kita juga harus yang tepat, menjaga kondisi kita juga tidak mudah kan. Biasanya kan jujur saya juga ada masalah, kita juga lagi dalam keadaan emosi, wah sulit pastinya. Itu sih rasanya. Jadi boleh berdua juga. Tapi kalau kondisi tidak memungkinkan, saya berdampak parah, kalau ya dipisahkan pastinya. Mungkin ada satu orang yang menangani, di sini juga ada guru BK ya. Mungkin di guru BK dulu, dan satu dengan wali kelasnya nangis-nangis satu alfa, gitu. Tapi kayak seperti yang satu kelas, semuanya bisa dinasihatin dalam kelas, di dalam ruangan. Atau kalau ada provokatornya yang dipanggil seperti itu. Mungkin ya, bisa ya sebagai penambatan. Memang itu kondisi aja sih. Kalau idenya kan satu, tapi kalau memang bisa bersamaan ya bisa. Tinggal kita nanti membaca situs kondisinya. Kalau memang bisa diadakan, ya udah bersamaan dan ada masalah. Tapi kalau memang jangan kan diajak ngomong, lihat muka lawannya udah pengen nonton, itu produk boleh bisa. Itu contohnya. Jadi memang kita perlu pandai-pandai dulu, perlu pandai, karena kan guru kan memimpin pembelajarannya, ya pemimpinnya, ya pengontrolnya, jadi juga bisa mengatur ritme belajar di kelas. Baik, lagi lain sih? Ya, yang kalau diskusi mungkin terkait juga tadi ya, misalnya penghargaan. Mungkin teman-teman yang memiliki pendapat lain, kita diskusikan. Mumpung ada di sini, kita ada forum seperti ini, soalnya kan kita ada yang memberikan penghargaan kepada anak-anak sebelas prestasi seperti itu, hal semacam itu. Menurut teman-teman sendiri bagaimana? Nah ini nanti ada mungkin saya apa terkaitan kita dengan kebijakan yang akan kita ambil ke depannya seperti itu. Atau mungkin nanti diganti nih. Kemudian pada saat kami melakukan elaborasi dengan teman-teman, kolaborasi itu ada yang berpendapat, sebaiknya semua anak diberikan. Sebenarnya kita di alumni ini sudah diterapkan ya. Kita memberikan piagam penghargaan itu tidak hanya pada 10 atau 11 anak yang berprestasi, dan prestasinya itu tidak hanya karena juara kelas, dan kita tidak menyebutkan ya, bukan karena dia nilai terbaik, bukan, tapi karena misalnya tilawah, karakter, nah saya lebih ke karakternya, siapa yang beralquria, siapa yang sholatnya baik seperti itu. Nah di pada semester genap kenaikan kelas kan kita berikan ke saya di kelas saya ada 37 anak, ke 37 anaknya semuanya kita berikan piagam penghargaan seperti itu ya teman-teman semua ya, sama ya. Di semua kelas kita berikan piagam penghargaan dengan memberikan karakter masing-masing. Saya selamat kepada Devi Mulia Salam sebagai siswa apa. Misalnya kita harus tahu sebagai seorang guru kelebihan. Jadi kita fokusnya kepada anak-anak
miliki. Jadi masalah sebagai misalnya yang paling rajin datang misalnya rajin sekolah, itu karakter dan mereka kan bangga gitu. Nah cuma kita kan selama ini masih tetap ada berikan piala khusus bagi yang tertentu seperti itu. Nah di situ aja sih. Jadi mungkin teman-teman yang di sini ingin diskusi, memberikan pandangan teman-teman, teman-teman, tapi menurut saya bagus sih ustaznya hadiah-hadiah itu jujur pribadi kayak kita kan juga ada yang dapat penghargaan ya biasanya kita oleh kepala sekolah ataupun oleh yayasan seperti itu kan, masya Allah ya, itu juga motivasi. Dan sebenarnya menurut saya tidak harus selalu motivasi intrinsik, memang ada kalanya motivasi ekstrinsik itu juga diperlukan, kayak kita penghargaan lah kayak gitu ya. Nah aku bagi teman-teman sendiri seperti apa, bagaimana teman-teman? Mungkin ada yang ingin berpendapat, ingin mengusulkan, dalam tahun depan kita tidak ada lagi penghargaan guru terbaik misalnya. Tidak banyak. Jujur memang saya merasakan sih itu nggak nyaman di kayak tadi yang di perkataan ini ya, disampaikan di sana itu sebenarnya menghukum siapa? Bagi yang tidak mendapatkan. Padahal pada dikit loh, masa selama ini saya kok yang lebih banyak gitu, kok dia sih yang dapat kayak gitu kan ya. Mungkin ada hal seperti itu. Teman-teman sendiri bagaimana nih? Saya di sini beberapa yang sudah mendapatkan penghargaan, siapa Ustaz Bahaya sudah pernah dapat penghargaan. Ustaz Rupiani juga ya dari yayasan, bagaimana? Ustaz kemarin baru yang kalau yang sama-sama. Oh ya tadi saya bilang Ustaz ini malah sebagai inovasi ya. Nah sebagai guru yang inovatif, bagaimana perasaan Ustaz waktu itu Ustaz? Kan ada kelas sekolah nih. Jadi maksud. Suka aja Ustaz ya. Saya nanya kalau pendidikannya adalah itu. Oh. Karena saya dalam posisi tidak bukan saya itu maksudnya itu tidak memang belum istilahnya saya itu belum terpikirkan kalau saya itu inovatif dan ini gitu. Saya tak pikir ke situ karena kan kalau misalnya saya yang juara satu misalnya kan juara satu, Oh, iya. karena memang saya mengejar ranking kan. Nah tapi itu saya tidak saya merasa tidak istilahnya belum dilakukan itu, tapi secara penghargaan itu pada waktu itu ya, yang saya rasakan secara jujur. Jadi Ustaz sini karena penghargaan itu memang kalau sekolah memberikannya itu bukan karena mengejar-ngejaran, bukan itu ya, tapi sebagai bentuk penghargaan. Yang saya rasakan sih seperti itu sih, yang saya rasakan. Kalau Ustaz juga gitu ya. Karena kita tidak ada kan dari awal dikasih tahu saya kan nanti akan ada nih guru yang kita udah lakukan, nggak ada kayak gitu kan. Jadi semacam bentuk penghargaan lah. Tapi setelah itu kamu jelasin nggak? Kita motivasi gitu. Jadi berarti memang ada ya unsurnya itu tetap ada ya teman-teman. Jadi ya kita manusia bilang mungkin anak-anak juga sama. Cuma yang saya tekankan sih mungkin terutama di diri saya sampaikan ke anak-anak sedikit demi sedikit. Itu keluarga siapa sih lupa Ustaz siapa yang dari Jessica itu juga ada Ustaz. Mengenai diambil sedikit-sedikit maksudnya kayak hadiah-hadiah berupa materi seperti itu. Kita lebih banyak memberikan ucapan-ucapan, nilai-nilai positif sehingga anak tuh tidak ketergantungan banyak gitu loh. Bukan melakukan sesuatu itu bukan karena hadiah, bukan karena itu, tapi lebih ke diri mereka merasa dianggap, diakui, senang. Nah itu udah cukup. Jadi mau orang ngasih hadiah atau enggak, mereka kan tetap lanjut aja, tidak langsung ngedown kayak gitu. Mungkin aku ada yang ingin bercerita masa kecil ya, yang terngiang-ngiang sampai sekarang, masa bahagia pernah mendapatkan juara soal aku, saya nggak salah kan? Maksudnya kan pernah lomba olimpiade, bukan tidak. Masa olimpiade Sadi juga kan ya? Oh iya, siapa lagi Ustaz? Saya sekarang masih mikir ya. Terus saya untuk kelas 5 dan itu apa sih yang dilakukan itu? Bisa-bisa aja kan. Tapi kenapa itu bisa membangkitkan saya bisa prestasi setelah tenggelam 3 tahun. Jadi saya untuk kelas 1 juara kan. Kalau dulu masih canggung kan, jadi per 4 bulan kan. Oh iya benar. Ya 4 bulan itu saya juara terus. Kelas 2 enggak, karena kalah gurunya kan. Kelas 3, 4 enggak. Kelas 5 itu udah mulai ada rasa pengen show force itu. Jadi sejak itu yang pelajaran yang dirasa ekstra itu disabet semuanya. Mulai ini drum band kedua, sejak kemudian
eksibisi karawitan juara 1, kemudian senam jasmani juara 1, lomba pramuka monster juara 1, kemudian lagi yang apa? Singapura itu sebenarnya saya dulu juga, karena waktu bersamaan sehingga sekali lagi. Nah, semua itu bisa saya lakukan. Nah, waktu kelas 6 justru malah lebih, saya pun juga nggak tahu kayak apa yang guru itu lakukan. Sampai-sampai saya pun berpikir itu kok bisa keluar semuanya, ya ide cerdasnya. Jadi ketika dikasih angka gitu kan, yang saya tahu nggak pernah suka dengan logika, itu bisa menemukan cara paling mudah. Dan itu cara itu pakai di SMP. Misalnya rumus dari tumpul dan hitung itu, oh saya bisa ya. Yang kedua IPA. IPA saya sangat suka banget. Ketika saya nggak nyangka ketika cermin dimasukkan ke air, kemudian ditaruh di tengah lapang, kemudian arah cermin itu taruhkan di tembok. Ada pelangi di situ. Saya baru paham. Oh ternyata apa? Bahasanya apa? Perspektif atau yang air itu. Enggak, ada bahasanya apa? Biasanya apa? Bahasanya itu saya tidak ngerti, tapi ketika melakukan itu baru paham. Ya bahasa Inggrisnya apa gitu. Itu saya paham. Kemudian juga ketika misalnya daun yang putus tesis, saya tidak ngerti ya. Jelas pasti daun itu air tambah apa gula, kemudian kasih daun tari, jadi apa ini jadi gula, jadi itu proses. Tapi tidak ngerti kalau itu butuh sinar. Nah ketika paham ketika tadi itu daun itu dikasih grenjeng itu kertas rokok dulu, butuhin daun, kemudian setelah sore dipetik, direndam pakai alkohol yang panas, pelan memang. Saya baru paham. Dan itulah setelah itulah saya IPA matematika suka banget, sehingga itu jadi kelas saya suka dengan pelajaran mafia. Matematika, fisika, kimia. Masih mafia loh yang ini. Jadi artinya memang perlu ini ya. Guru itu perlu menyampaikan pembelajaran menarik sehingga anak kelas butuh dan dia mulai senang, sehingga kebutuhan kesenangannya itu tersalurkan dengan belajar yang menarik. Itu sih yang dari tadi teori itu menjadi yang sekarang ini ada. Salah satu contoh ya, saya yakin teman-temannya juga pasti memilikinya. Juga tentang hukuman, mungkin teman-teman punya gambaran hukuman yang dulu sampai detik ini pun masih teringat, mungkin dulu ada. Ada mungkin ingat saya, mungkin saya boleh cerita. Adakah pernah mengalami hukuman kemudian akhirnya sampai detik ini pun kayak maaf ya bukan dendam, maksud gimana ya rasa tidak nyaman, trauma lah gitu. Pernah nggak? Terus tadi gimana? Boleh cerita sedikit Ustaz? Dulu waktu SD ya, saya kelas 5 itu kan sama kawan saya kan sama-sama apa itu bahasa yang itu nakal lah, itu semua bahasa Indonesia nakal kan. Itu kami tuh lagi asing-asingnya lari kan di depan kelas sekolah. Kami tuh tidak tahu bahwa itu kelas sekolah lewat. Tiba-tiba sampai lari depannya, tiba-tiba dibandingkannya marah ya. Kalian ngapa lah depan saya kan? Habis itu kami dihukumnya saling tampar-menampar gitu kan. Apa itu kamu biarkan kan? Jadi setelah itu sampai sekarang saya ingatnya itu jadi sama sekolah tersebut. Karena memang dia itu terkenal dengan kejamnya gitu. Dimana senior kami itu, abang saya salah satunya itu kalau lewat itu disuruhnya nyuci motor dia. Kenapa saya dalam? Kami juga disuruhnya membersihkan rumah dia. Sampai kemarin saya dapat infonya bahwa dia itu dipecat dari, memang sengaja dipecat oleh dinas karena memang kelakuannya itu di luar batas saya. Sampai sekarang dia masih tinggal dengan sampai tanpa menang. Ya, masih. Ya itu berarti sangat-sangat ini ya teman-teman, tadi di hukuman itu benar-benar di luar batas sekali ya. Jadi, nah dari cerita tadi kan teman-teman berarti kita udah punya gambaran, berarti kita anak kita, baik itu anak biologis ya, bagi yang sudah punya biologis ataupun anak didik kita. Nah
Jangan sampai melakukan hal seperti itu yang bisa buat kita terngiang-ngiang anak kita suatu hari nanti tuh Ustaz nanti udah besar, usia udah 20 lebih, tapi masih terngiang-ngiang sampai detik ini kayak gitu kan. Jadi betapa ingatannya dulu, oh bisa kata trauma lah ya. Nah, jangan sampai itu kita lakukan kepada anak kita. Kalau sudah ada yang terjadi, berarti kita simpan memulihkan dan insya Allah kita akan memperbaikinya nanti. Ya dengan tadi kita berusaha pelan-pelan ya saya untuk menerapkan restitusi tadi. Mungkin pelan-pelan kita konsekuensi dan restitusi. Meskipun kemarin pada saat kami melakukan elaborasi ya tidak semua hal, terutama ada teman saya yang dari SMK ya, tapi tidak semua bisa restitusi. Bapak ibu guru kata beliau, kayak anak saya kalau tidak dihukum dalam hukum yang tegas, anak-anak SMA ya, SMK apalagi beliau yang terkenal kayak kita STM ya benar Ustaz, nggak bisa diajak kamu udah salah apa nggak mungkin gitu kayak gitu kan. Dia mau ada benar-benar hukuman yang apa gitu cuma seperti itu. Kembali ke kita tergantung, intinya niat kita tidak akan melukai takmir kita gitu ya. Baik teman-teman, insyaallah mungkin itu saja yang cukup dari kami berdua. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Semoga apa yang kita sampaikan tidak hanya apa ya, nggak sampai di sini aja, tapi kita terapkan bersama-sama. Itu di situ letak kuncinya. Jadi kenapa kami berdua mempresentasikan hal ini. Jadi tujuannya bukan hanya kami berdua nih yang melakukannya, tapi kita semua warga. Nanti mungkin ya teman-teman di sini karena tidak semua teman-teman bisa hadir, yang lain ya nanti sama-sama kita diskusikan lagi ke teman-teman yang lain, akhirnya semuanya jadi satu memiliki pemahaman yang sama. Mungkin yang saya sampaikan selanjutnya kita akhir teman kita pada ini dengan melafazkan alhamdulillah. Ini disempurnakan dengan doa majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.